sumpah nih ya, demi Allah saya tidak terluka sama sekali oleh keadaan itu. Bahkan saya beruntung. Saat ini saya ada di kawasan Geger Kalong di Bandung, Jawa Barat. Tempat ini merupakan kampung halaman atau biasa disebut hometown dari Abdullah Agim Nastiar yang biasa kita kenal dengan Agim. Seperti apa dia sekarang, apa saja aktivitasnya, dan apa pendapat serta pandangan dia tentang berbagai hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan Anda. Ikuti saya, Alvito Dinova, saya akan mewawancara Agim dalam edisi kali ini di program Tokoh. Apa adanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya ya. Nuhun. Bapak. Minta waktunya sebentar, A. Alhamdulillah. Buat ngobrol-ngobrol. Mangga. Ya, Nggak apa-apa yang lain ikutan. nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Udah lama nggak pernah ketemu A lagi di mana-mana. Di TV seringnya kita ngeliat A. Tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Kemana aja sekarang? Aktivitasnya ada saja. Ada. Aktivitasnya apa sehari-hari jadi? Biasanya kan kita lihat beberapa tahun yang lalu selalu ada di TV setiap akhir pekan memberikan tausiah, ceramah dan sebagainya. Sekarang jadwalnya di TV 1 kali seminggu. Jam 4 pagi. Jadi pemirsa ada yang belum bangun, saya keluar. Saya selesai, pemirsa bangun gitu. Ada. Ya di sini lebih banyak dengan santri, belajar nulis, dakwah. Kalau aktivitas dakwah di luar ketika zaman AA masih di TV gitu ya, saya nggak mau bilang waktu zaman AA jaya seolah seperti sekarang tidak jaya lagi. Waktu masih sering nongol di TV kayaknya aktivitasnya banyak sekali. Kita lihat bagaimana media mengcover tidak hanya program AA tapi juga aktivitas AA gitu. Sekarang aktivitas itu seperti apa? Berkurang atau masih tetap? Jadi kalau dulu kurang seimbang. Terlalu banyak aktivitas untuk diliput. Padahal sangat banyak kewajiban. Tapi sekarang berusaha lebih proporsional. Dulu memang sangat sibuk. Tetapi banyak bolong-bolong. Artinya bolong? Banyak. Dulu tuh seperti membangun masjid. Masjidnya bagus. Orang banyak yang kagum. Banyak yang menikmati masjid itu, tetapi yang bersangkutan sendiri Masjidnya sendiri tidak merasa sejahtera. Nah, bukan yang membangunnya itu pun merasa jadi sholatnya tidak khusyuk, sangat sibuk saja untuk membuat masjid yang indah. Nah, sekarang masjidnya insya Allah mudah-mudahan indah, yang sholatnya juga yang membangunnya sholatnya khusyuk, ilmunya memadai untuk bisa memakmurkan. Jadi bukan hanya untuk sibuk membuat indah dalam penampakan. Saya menangkap ada kesan masbul dari pernyataan AA tadi. Artinya ini introspeksi atau evaluasi yang lakukannya kondisinya seperti itu memang. Iya. Banyak yang sesalkan ketika hal itu terjadi sekarang barangkali. Jadi pada waktu sangat sibuk, cenderung kepekaan kita kurang. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan badai yang membuat jadi punya waktu untuk
mengevaluasi. Kala itu Agim menginspirasi banyak orang, tidak hanya Muslim barangkali. Agim pernah berceramah atau memberikan semacam pendapat, opini, jangan kalau nggak mau disebut tausiah kepada masyarakat non Muslim. Agim tidak hanya disukai oleh orang-orang yang seiman, tapi juga yang lain juga begitu. Bisa menjadi seperti saya katakan sebagai obat yang dibutuhkan. Kondisinya kurang lebih sekarang tidak jauh berbeda dengan dulu. Karena memang ada badai itu. Kemudian kondisinya seperti Ya insya Allah suatu saat kalau Allah sudah menentukan harus berbicara lagi di khalayak yang lebih luas. Mudah-mudahan obatnya tidak hanya enak di telinga, tidak hanya enak dilihat, tapi benar-benar masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Karena hati itu hanya bisa disentuh oleh keikhlasan. sekarang berarti belum. Belum, sedang berproses terus. Kapan proses itu nggak tahu ya. Gini, dulu juga tidak pernah terbayangkan untuk bisa ceramah di TV, tidak pernah terbayangkan untuk membangun pesantren, tidak pernah terbayangkan akan ceramah di depan orang banyak. Tapi itu terjadi. Dan sesudah dievaluasi banyak bolongnya. Nah, sekarang berusaha memperbaiki. Dan semua ini pasti disaksikan oleh Allah. Kalau toh akan manfaat, pasti Allah ngatur lagi seperti dulu, ya kan? Tapi saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Hal seperti itu namanya pencitraan, dan orang bertahan untuk melakukan apapun demi citra gitu. Apakah dia seperti itu atau tidak seperti itu nomor dua. Yang penting citranya tetap dipertahankan. Agim malah bertolak belakang. Tidak penting bagi saya citra. Sama sekali tidak penting. Yang paling penting adalah benar. Hina, puji, caci sama saja. Kalau kita benar pasti ada yang puji, pasti ada yang caci. Dan bukan itu tujuan kita benar. Seperti kalau kita jujur. Jujur bukan untuk disukai orang. Jujur bukan supaya naik pangkat. Jujur bukan supaya barang laku. Jujur karena memang inilah yang harus dilakukan, ya nggak? Jadi gak pusing, orang mau muji, mau nyaci, mau menghargai, mau memaki, itu silakan. Yang paling penting benar dalam pandangan Allah. Ini bukan karena AA kondisi semacam ini nih, bukan karena AA mendapat kekecewaan yang bertubi-tubi dari misalnya masyarakat yang tadinya respect pada AA terus berbalik. Media juga begitu, menghembuskan informasi yang kemudian ditangkap secara reaktif oleh masyarakat. Saya sumpah nih ya, demi Allah saya tidak terluka sama sekali oleh keadaan itu. Bahkan saya beruntung dengan adanya media yang memberikan citra sebaliknya, itu menjadi ladang bagi saya. Oke, kita akan lanjutkan pembicaraan itu, tapi saya mau membahas tentang masjid ini. Masjid ini adalah sentral dari aktivitas Agim di Geger Kalong Girang ya. Ini merupakan masjid ini merupakan bangunan pertama lah, cikal bakal begitu ya. Iya. Seperti itu ya. Awalnya hanya rumah kontrakan berukuran 400 meter. 400 meter persegi yang dibeli. Agim itu sarjana teknik, Elektro. lebih kepada bisnis dan aktivitasnya adalah berdagang gitu. Mulai dari mana sebenarnya? Ya, saya dagang dari mulai TK dulu, sudah biasa dagang. Masa Ya, dagang jambu tetangga. SD sudah jualan, SMP, SMA. Kuliah juga sambil kerja sambil jualan. saya berkeinginan untuk mengajak Agim, karena kenapa saya katakan begitu, karena Agim belum tentu mau saya ajak karena ya nggak mau menunjukkan lah keberhasilan dan sebagainya. Tapi menurut saya perlu paling tidak buat saya sendiri, karena mana tahu saya bisa belajar jadi pengusaha dan berhenti jadi pegawai misalnya. Boleh ya? Nanti boleh. Ketika itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya suasana Agim waktu itu? Menikmati popularitas atau menjadi beban popularitas itu atau bagaimana? Ya, waktu itu
hanyut. Harusnya tidak begitu.